Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kedua kali ini, saya akan membahas mengenai dasar-dasar spektroskopi. Apa itu spektroskopi? Jadi spektroskopi merupakan bagian dari ilmu pengetahuan yang mempelajari hubungan atau interaksi antara materi dengan cahaya. Atau jika kita mengenal teori dualisme gelombang partikel, bahwa cahaya itu bisa bersifat sebagai gelombang dan bisa juga bersifat sebagai partikel. Maka pengertian dari spektroskopi ini bisa juga adalah dia yang ilmu yang membahas mengenai hubungan atau interaksi antara materi dengan radiasi elektromagnetik. Jadi ketika cahaya berperan sebagai gelombang, dia akan memancarkan sebuah radiasi yang bernama radiasi elektromagnetik. Apa itu radiasi elektromagnetik? Radiasi elektromagnetik, jika kita melihat dari katanya saja, yaitu elektro dan magnetik. Jadi radiasi elektromagnetik ini adalah kombinasi antara medan listrik dan medan magnet yang berosilasi atau bergerak dan merambat melewati ruang dan membawa energi dari satu tempat ke tempat yang lain. Radiasi elektromagnetik nantinya ketika kita membahas mengenai spektroskopi atau spektrofotometri, kita membahas radiasi elektromagnetik tersebut sebagai foton. Oke. Tadi karena cahaya itu menurut teori dualisme gelombang partikel, dia bisa bertindak sebagai gelombang dan sebagai partikel. Di sini cahayanya itu cahayanya itu berperan sebagai gelombang. Seperti yang kita tahu dia di fisika bahwa gelombang itu mempunyai frekuensi dan amplitudo. Frekuensi adalah besaran yang menunjukkan jumlah gelombang per detik. Dan amplitudo itu adalah atau disebut juga dengan wavelength ya, panjang gelombang, itu adalah besaran yang menunjukkan tinggi gelombang. Jika suatu gelombang dikatakan long waves, itu ketika dia mempunyai frekuensi yang rendah dan juga mempunyai energi yang rendah. Frekuensi yang rendah berarti jumlah gelombangnya itu sedikit. Nah, dikatakan short waves itu ketika dia mempunyai gelombang yang tinggi, frekuensi yang tinggi dan energi yang tinggi. Jadi gelombangnya banyak. Jumlah gelombang per detiknya itu banyak. Nah, tadi kan radiasi elektromagnetik itu adalah kombinasi antara medan magnet dan medan listrik. Jadi gelombang foton itu dia akan bergerak pada dua medan, yaitu medan magnet dan medan listrik. Seperti ini. Kalau digambarkan, medan magnet adalah yang vertikal dan medan listrik adalah yang horizontal. Atau dari warna, medan magnet itu yang berwarna ungu dan medan listrik itu yang berwarna hijau. Nah, tadi kan di awal, ya, spektroskopi itu adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari interaksi antara materi dengan cahaya. Cahaya di sini sebagai gelombang. Nah, interaksinya ini seperti apa? Jadi, suatu gelombang elektromagnetik itu akan mengalami yang namanya radiasi. Nah, sebelum kita ke radiasinya itu sendiri, kita harus mengenal dulu yang namanya parameter gelombang. Parameter gelombang, jika gelombang itu digambarkan seperti ini, ada yang tadi dinamakan dengan periode. Dinamakan dengan P kecil, periode adalah waktu yang diperlukan oleh satu gelombang. Jadi, untuk satu gelombang itu kan berarti kan satu puncak, satu lembah ya. Satu puncak, satu lembah itu waktunya berapa? Itu namanya periode. Kemudian ada yang namanya frekuensi. Frekuensi itu menyatakan jumlah gelombang per detik. Kita lambangkan dengan huruf V atau nu, ya ini sama dengan 1 per periode. Jadi V sama dengan 1 per periode, satuannya adalah second pangkat min 1 atau hertz. Kemudian ada yang namanya amplitudo. Amplitudo adalah tinggi gelombang maksimum.
Jadi kalau digambar, amplitudo itu adalah tinggi gelombang, jadi jarak antara titik 0 ke puncak gelombang maksimum. Kemudian ada wavelength. Wavelength itu atau lambda itu adalah panjang gelombang, jadi jarak antara dua titik identik dalam suatu gelombang. Jadi di sini dari puncak gelombang yang pertama ke puncak gelombang yang kedua itu namanya wavelength atau panjang gelombang, dilambangkan dengan lambda. Nah, kemudian tadi spektrum elektromagnetik itu, jadi kan tadi gelombang elektromagnetik itu memancarkan radiasi ya. Radiasinya itu pada beberapa panjang gelombang. Jika radiasinya itu berada di bawah 10 pangkat min 12 meter, panjang gelombangnya di bawah 10 pangkat min 12 meter, itu namanya adalah cahaya kosmik. Kemudian di 10 pangkat min 12 sampai 10 pangkat min 11 itu adalah X-ray. Bukan X-ray, ini lambda ya, cahaya lambda, sinar lambda. Kemudian di 10 pangkat min 11 sampai 10 pangkat min 8 itu adalah cahaya X-ray. Nah, kemudian di 10 pangkat min 8 ya sampai sekitar 10 pangkat min 6 kurang ya, itu adalah spektrum dari sinar ultraviolet. Kemudian ini 10 pangkat min 6 sampai tadi batas sinar ultraviolet adalah spektrum sinar visible. Visible itu yang terlihat ya. Kemudian dari 10 pangkat min 3 sampai 10 pangkat min 6 itu gelombang elektromagnetik akan memancarkan cahaya inframerah. 10 pangkat min 1 sampai 10 pangkat min 3 meter itu akan memancarkan cahaya microwave. Dan lebih dari 10 pangkat min 1 itu kita kenal dengan gelombang radio. Nah, kemudian pada spektrum visible itu, kan visible itu dari artinya yang terlihat ya. Itu kita kenal dengan namanya Meiji-ku Hibiniu. Meiji-ku Hibiniu itu adalah warna-warna yang terlihat dengan panjang gelombang dari 400. Nanti kalian bisa lihat ya di PowerPoint-nya. Dari 400 sampai 800 nanometer. Itu warna-warna yang ada pada spektrum sinar visible atau tampak. Nah, jika diperjelas maka seperti ini. Dalam satuan nanometer ya biasanya kita menggunakan satuan panjang gelombangnya itu nanometer. Ketika kita berbicara spektroskopi. Nanti yang akan kita pelajari kan ada spektroskopi UV. Ya berarti dia ada di sini panjang gelombangnya. Kemudian nanti ada visible, maka panjang gelombangnya di antara ini. Kemudian IR, nanti panjang gelombangnya di antara. Nah, tadi yang saya sebutkan di slide sebelumnya, jadi ada visible. Visible adalah sinar tampak yang bisa kita lihat. Ya. Jadi, kalau spektrum sinar tampak itu adalah yang bisa kita lihat dengan mata telanjang, itu berarti mata kita hanya mampu melihat paling rendah itu pada panjang gelombang 400 nanometer. Itu adalah warna ungu. Dan paling tinggi pada 780 nanometer itu adalah warna merah. Ini adalah warna-warna utama ya. Sedangkan warna-warna yang lain itu adalah gabungan dari warna-warna ini dan spektrumnya akan tetap berada pada 400 sampai 780 nanometer. Itu adalah sinar tampak. Nah, kemudian tadi balik lagi ke pengertian dari spektroskopi. Spektroskopi itu adalah interaksi antara materi dengan cahaya. Cahayanya di sini adalah suatu radiasi elektromagnetik. Nah, ketika suatu radiasi elektromagnetik dilewatkan melalui materi, ya interaksi tadi, maka komponen listrik akan berinteraksi dengan atom dan molekul pada materi tersebut.
Jadi tadi interaksinya seperti apa? Interaksinya itu adalah komponen listrik dari gelombang radiasi elektromagnetik akan berinteraksi dengan atom dan molekul dalam materi tersebut. Apa saja interaksinya? Interaksinya itu ada bermacam-macam, tergantung pada jenis materinya. Jadi interaksinya yang pertama, tadi kan saya sebutkan di sebelumnya itu secara umum ya, interaksinya itu adalah berupa radiasi. Nah, radiasinya itu bisa berupa transmisi radiasi, absorpsi radiasi, dan hamburan radiasi. Apa itu absorpsi? Absorpsi adalah jadi radiasinya itu ketika elektromagnetik mengenai materi, atom atau molekul dalam materi tersebut akan mengalami eksitasi ke tingkat yang lebih tinggi. Kalau hamburan, ketika radiasi elektromagnetik mengenai materi, itu akan terjadi tumbukan antara radiasi elektromagnetik dengan partikel-partikel besar dalam medium, dalam materi tersebut. Nah, karena ada transmisi radiasi, absorpsi radiasi, dan hamburan radiasi, maka kita mengenal ada hubungan kuantitatif antara radiasi dengan materi. Jadi interaksi antara radiasi dengan materi ditunjukkan dengan yang namanya hubungan kuantitatif. Hubungan kuantitatifnya itu ada beberapa, diantaranya ada transmitansi, ada absorbansi, dan ada absorptivitas. Istilah-istilah ini yang nantinya akan digunakan dalam spektroskopi UV vis, spektroskopi serapan atom ya AAS, dan spektroskopi IR. Apa itu transmitansi? Transmitansi itu jika suatu berkas sinar radiasi dengan intensitas I0. Jadi misalnya suatu gelombang elektromagnetik intensitasnya dilambangkan dengan I0. Dilarutkan melalui suatu larutan. Jadi kan tadi interaksi antara radiasi dengan materi. Nah, materinya itu apa? Materinya itu di sini tentu saja senyawa yang akan diukur. Nah, senyawa yang akan diukur pada spektroskopi umumnya berupa larutan. Jadi ketika kita berbicara mengenai transmitansi itu apabila suatu radiasi cahaya dengan intensitas I0 dilewatkan melalui suatu larutan dalam wadah transparan, maka sebagian radiasi akan diserap, ya, sehingga intensitas radiasi yang diteruskan, itu namanya IT, akan menjadi lebih kecil dari I0. Jadi saya ulangi lagi, jika suatu berkas sinar radiasi dengan intensitas I0 melewati medium, ya mediumnya itu suatu larutan, larutannya itu dalam suatu wadah transparan, maka si I0 ini sebagian akan diserap oleh larutan tersebut. Sehingga nanti sinar atau intensitas radiasi yang diteruskan itu dilambangkan dengan IT menjadi lebih kecil dari I0. Nah, transmitasi ini disimbolkan dengan T atau diartikan dengan fraksi dari radiasi yang diteruskan atau ditransmisikan oleh larutan. Berarti T atau dilambangkan dengan T sama dengan IT dibagi dengan I0. Jadi T itu transmitansi melambangkan fraksi dari radiasi yang diteruskan. Berarti kan IT dibandingkan dengan I0. Dilambangkan dengan transmitansi dan biasanya dinyatakan dalam persen. Kemudian ada yang kita kenal dengan absorbansi. Absorbansi disimbolkan dengan A besar atau merupakan logaritma dari 1 per T atau logaritma dari I0 per IT. Contoh, bila absorbansi sama dengan 0, berarti radiasi yang diteruskan sama dengan 100%. Mengerti? Jadi kan kalau A0 berarti lognya itu log 1 per 1. Berarti T-nya itu 1. Log 1 per 1. Berarti kan T-nya itu 1 atau 100%. Maka radiasi yang diteruskannya adalah 100%. Nah, jika A sama dengan 1, artinya radiasi yang diteruskan 10%. Nanti kalian coba hitung. Masukkan kalau A-nya 1, maka log 1 per T sama dengan 1. Maka nanti kalian bisa lihat bahwa radiasi yang diteruskan
itu adalah 10%. Nah, nama lain dari absorbansi ini adalah optical density atau OD. Nah, kemudian yang terakhir, besaran kuantitatif yang menyatakan hubungan antara radiasi dengan materi adalah absorptivitas molar, dilambangkan dengan A, itu sama dengan ABC. A adalah konstanta absorptivitas, B tebal larutan atau tebal kuvert, dan C adalah konsentrasi larutan. Nah, absorptivitas molar ini didasari oleh suatu hukum, namanya adalah hukum Lambert-Beer. Nah, tugas pertama kalian adalah mencari tahu apa itu hukum Lambert-Beer ya. Sebentar. Nah, kemudian tadi C kan itu adalah konsentrasi dinyatakan dalam molar. Jika C dinyatakan dalam mol per liter, kemudian B itu tebal larutan dalam sentimeter, maka absorptivitas, ini besaran tetapan absorptivitas molar, itu dilambangkan dengan ini, sehingga A itu sama dengan epsilon dikali B dikali C. Nah, ini sedikit mengenai hukum Lambert-Beer. Hukum Lambert-Beer menyatakan bahwa absorbansi berbanding langsung dengan tebal larutan dan konsentrasi. Tapi sesungguhnya bunyinya bukan hanya ini ya. Jadi nanti kalian cari bagaimana bunyi sebenarnya dari hukum Lambert-Beer sehingga muncul rumus ini. Jadi rumus di atas nanti ketika kalian hubungkan dengan hukum Lambert-Beer, itu dapat dijelaskan seperti ini, bahwa radiasi dengan intensitas I0 yang dilewatkan setebal B berisi sejumlah N partikel akan mengakibatkan intensitas berkurang menjadi IT. Nah, ini ya penjelasan rumus ini juga nanti ada kalau kalian sudah menemukan pengertian dari hukum Lambert-Beer yang benar dan sesuai. Jadi tugas pertama kalian adalah mencari mengenai pengertian hukum Lambert-Beer dan bagaimana hukum Lambert-Beer bisa menghasilkan rumus ini. Ya, bisa menghasilkan rumus ini. Ya. Itu adalah tugas pertama kalian. Nanti tugasnya itu ditulis. Ya, ditulis, kemudian difotokan. Nanti saya akan buatkan tugasnya dikumpulkan di LMS. Baik, untuk pertemuan kedua, saya kira cukup dulu sampai sini. Ya. Karena ini slide selanjutnya sudah ke prinsip spektroskopi dan nantinya ke spektrofotometri UV vis. Untuk dasar-dasar spektroskopi saya cukupkan sampai di sini. Jika masih ada yang kurang dimengerti, nanti saya akan membuka forum diskusi, silahkan bertanya. Dan jika ada yang bisa menjawab, maka silahkan juga menjawab. Nanti akan saya batasi waktunya, di situ akan saya tulis, batasi waktunya mungkin sampai hari Rabu ya. Untuk bertanya dan menjawab yang bisa menjawab. Sedangkan untuk tugas ini akan dibatasi waktunya sampai hari Minggu. Baik, terima kasih. Saya cukupkan sekian untuk pertemuan 2 ini. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.